rendah dan biodiversitas, gitu ya. Nah, ini adalah klasifikasi berdasarkan cara pemanfaatannya. Sehingga kalau kita bikin grafik bisa seperti ini nih. Kalau kita bikin grafik, jadi ini sumber daya alam bisa dimanfaatkan, bisa dieksploitasi atau tidak, gitu ya. Kalau tidak, maka dia bisa ada dimanfaatkan sebagai lestari. Tetapi kalau dia bisa dimanfaatkan, bisa diekstraksi, maka akan ada terjadi pengurasan sumber daya alam. Kalau terjadi pengurasan sumber daya alam, maka akan terjadi kelangkaan, gitu kan ya. Kalau terjadi kelangkaan, maka akan ada apa? Ada dua sebab, ada dua kemungkinan di sini. Itu bisa bersamaan. Jadi yang pertama, karena semakin langka kan gampangnya teman-teman, kalau barang langka harganya semakin mahal kan ya, maka peningkatan harga SDA, ya kan ya, itu karena ada peningkatan penawaran. Tetapi kan semakin langka, biayanya juga semakin mahal. Contohnya gimana? Contohnya, gampangnya, kalau sekarang Pertamina, gitu ya, awalnya dia bisa melakukan ekstraksi minyak bumi dari darat, gitu ya, sehingga biayanya lebih murah, namun lama-lama habis. Sehingga apa? Dia harus memilih ekstraksi di lepas pantai, gitu kan ya. Itu biayanya jauh lebih mahal. Sehingga apa? Dengan adanya semakin langka, biaya ekstraksinya semakin tinggi, gitu ya. Sehingga apa? Karena biaya ekstraksi semakin tinggi, penurunan permintaan. Sehingga dua kekuatan ini, peningkatan penawaran dan penurunan penerimaan, itu menyebabkan adanya inovasi dari SDA, yaitu misalkan adanya SDA pengganti dan adanya daur ulang, gitu ya. SDA pengganti seperti yang sekarang lagi ramai itu adalah apa? Tenaga surya, misalkan seperti itu ya kan ya. Itu bagian dari sumber daya alam juga penggantinya, gitu ya. Ataupun peningkatan daur ulang, gitu ya. Nah, sehingga terus dicari SDA baru dan teknologi baru untuk bisa mengurangi apa? Kelangkaan ini, gitu ya. Untuk bisa mengurangi kelangkaan ini, jika terjadi pengurangan tingkat pengurasan sehingga kembali lagi seperti ini, gitu ya. Itu adalah kalau kita melihat gimana grafik ini, kita melihat cara membaca grafik. Ini klasifikasi lainnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Yang saya mau lihat di sini adalah ekstraksinya. Ekstraksinya di sini yang tadi ya. Kalau ekstraksinya berlebihan dari titik kritis, walaupun dia dapat diperbaharui, dia bisa jadi punah, gitu ya. Ini yang mau saya tunjukkan di sini. Ini juga sama ya, SD tidak terbarukan dan terbarukan, contoh-contohnya ya, contoh-contohnya. Nah, karena teman-teman sebagai penilai, inilah pentingnya valuasi SDA. Kita nggak banyak berbicara tentang caranya, gitu ya. Nanti caranya nih, cost benefit, teman-teman akan banyak melakukan contoh perhitungan di penilaian sumber daya alam ya, di materi penilaian sumber daya alam. Di sini kita hanya akan melihat sedikit dan mungkin ada perhitungan sedikit aja, gitu ya. Nah, ketika kita melakukan cost benefit analysis, kita melihat baik dari cost-nya maupun benefit-nya. Cost-nya apa? Misalkan ini ekstraksi SDA itu seringkali merusak lingkungan sehingga ada cost di sana, gitu kan ya. Selain juga emang cost buat melakukan pembangunannya juga, gitu ya. Pembangunan infrastruktur buat pengurasan SDA tersebut. Ada juga valuasi non ekstraktifnya. Diperlukan untuk menentukan kelayakan kegiatan ekstraksi dan pembangunan infrastruktur. Dari perhitungan tersebut juga akan diperoleh besarnya dampak eksternalitas berdasarkan nilai kompensasi ekonomis yang seharusnya dibayarkan, gitu ya. Saya mau tanya lagi nih, siapa tahu masih ingat gitu ya, apa sih definisi eksternalitas? Coba saya mau nanya yang siapa lagi ya? Tadi terakhir wanita apa laki-laki ya? Lupa saya. Coba saya tanya laki-laki dulu nih. Mas Hilal, gimana Mas Hilal? Apa sih eksternalitas itu?
Mas Ilham sepertinya tidak mendengar ya. Mendengar Mas Ilham? Ya Pak. Oh, Pak. Apa artinya eksternalitas? Kalau menurut yang saya ketahui yang dari Wikipedia, biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Contohnya apa contohnya? Contohnya polusi cahaya dan Polusi, pencemaran udara. Ya, jadi itu yang harus kita hitung juga kalau kita melakukan valuasi SDA, karena SDA itu banyak terjadi eksternalitasnya gitu ya. Iya Pak. Nah, selain itu kita juga perlu menentukan untuk alokasi SDA antar periodenya gitu ya. Antar periode kita juga perlukan gitu kan. Misalkan kita mau ekstraksi kalau minyak itu ya, berapa kilo barel atau berapa juta barel tahun ini, terus tahun depan mau berapa juta barel lagi gitu ya. Nah, itu adalah bentuknya valuasi SDA. Di sini ada present value kan ya. Teman-teman sudah paham ya? Saya mau coba pastikan aja dulu nih. Present value apaan sih? Mbak siapa ya? Tadi wanita, tadi laki-laki ya, berarti sekarang mbak ya. Mbak Putri, gimana Mbak Putri? Present value apa sih Mbak Putri? Present value nilai saat ini, Pak. Gimana tuh nilai saat ini? Nilai saat ini tuh gimana ya? Kan ada present value sama future value. Terus present value itu nilai pada saat ini atau tahun ini dibandingkan nilai atau dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun di depannya? Kalau dibandingkan sama future value berarti nilai dari tahun di depannya, Pak. Oke ya, kalau ngeliat dari rumusnya kan berarti nilai dari depannya kan ya, yang dibagi dengan rate of return-nya ya, 1 plus R gitu kan ya. Kalau teman-teman R-nya biasanya ngambilnya apa? Macam-macam gitu kan ya. Bisa dari bunga, dari apa namanya rate of return, bisa dari bunga bank, tergantung keperluannya untuk apa gitu ya. Baik, kayaknya berarti paham lah ya present value, walaupun mungkin ngomongnya agak susah tapi paham. Nah, valuasi SDA tak terbarukan. Ini ada beberapa jenis sumber daya, namanya ada hypothetical, spekulatif, conditional, dan terbukti. Kalau hypothetical itu berarti apa? Depositnya belum diketahui, gitu ya. Tapi kita harapkan di masa depan akan ada. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman, gitu kan, laju pertumbuhan produksi dan cadangan terbukti pada daerah ini, gitu, di periode sebelumnya itu ada, gitu ya. Kalau di daerah ini periode sebelumnya itu ada, mungkin di daerah yang dekat-dekat sini ada juga gitu. Nah, itu yang sumber daya hipotetikal. Kalau spekulatif apa? Gitu ya. Deposit yang mungkin ditemukan pada daerah sedikit atau belum dieksplorasi, tetapi bukan dari lihat pengalaman sebelumnya, tetapi dari kondisi fisik daripada alam tersebut. Misalkan di sini adalah kondisi geologinya gitu ya. Ini misalkan kalau kondisi geologi seperti A, ini berarti kemungkinan ada minyak buminya gitu ya. Kayak kemarin ditemukan emas di Kongo gitu ya. Itu kan berarti dia berdasarkan kondisi geologinya. Oh, di sini memang banyak emasnya nih gitu. Akhirnya ditemukan. Nah, conditional, cadangan kondisional itu adalah apa? Sudah ditemukan atau sudah diketahui namun belum secara ekonomis dapat dimanfaatkan. Nah, ini yang tadi nih. Karena apa? Karena misalkan eksplorasinya biayanya sangat tinggi. Sehingga kalau dijual harganya sangat tinggi sehingga secara ekonomis itu belum bisa dimanfaatkan. Nah, yang terakhir baru namanya cadangan terbukti, yaitu yang sudah diketahui dan secara ekonomis dapat dimanfaatkan. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat dari atas sampai ke bawah, sebenarnya angkanya banyak di atas, tetapi yang bisa dimanfaatkan tinggal yang ini. Gitu ya, yang cadangan terbukti aja. Gitu ya, yang cadangan terbukti aja. Berarti semakin ke bawah itu angkanya semakin kecil. Itu angkanya semakin kecil. Ini adalah contohnya nih, ini kita ambil dari Pertamina, data Pertamina. Jadi nanti yang mau
penelitian tentang minyak dan gas bumi, nggak usah takut gitu ya, nggak ada datanya gitu ya. Nah, teman-teman bisa ambil dari laporan-laporan yang ada gitu ya, laporan-laporan yang ada. Nah, kalau kita lihat di sini, rata-rata gimana nih? Menurun ya, produksi oil and gas daripada Pertamina gitu ya. Minyak bumi dan gas Pertamina itu lama-lama menurun. Itu berarti apa? Semakin langka deh ya. Dia semakin langka gitu ya. Oleh sebab itu kita harus mencari sumber daya yang lain gitu ya. Nah, makanya kita lihat juga sumber daya alam yang terbarukan. Di sini ada masalah potensi maksimum, kapasitas lestari atau sustainable capacity, ada daya serap, absorptive capacity, dan daya dukung, carrying capacity. Nah, apa itu potensi maksimum? Yaitu yang maksimumnya yang dapat digunakan atau yang dapat diekstraksi. Kalau sustainable capacity-nya, titik ekstraksi maksimum yang dapat dilakukan agar kelestarian SDA terjaga. Ini lagi titik kritis lagi ya. Seberapa besar kita harus melakukan ekstraksi, walaupun kita ekstraksi tetapi dia akan tetap terjaga gitu ya. Kalau daya serap dan daya dukung ini lebih kepada kondisi kondisi yang melekat fisik pada sumber daya alam tersebut. Absorptive capacity, kemampuan alam untuk menyerap limbah akibat aktivitas manusia dan memulihkan kondisi. Kalau daya dukung atau carrying capacity, kapasitas maksimum lingkungan untuk mendukung pertumbuhan organisme. Jadi ini kondisi fisik daripada sumber daya alam tersebut. Tapi kalau yang atas ini adalah bagaimana manusia bisa melakukan ekstraksinya gitu ya. Pilihan ekstraksinya mau yang mana. Nah, kenapa perlu menggunakan nilai moneter? Karena ketika kita melakukan cost benefit analysis kan satuannya beda-beda ya. Misalkan tadi kalau kelapa sawit berarti kan makanya misalkan juta ton ya, berapa juta ton atau berapa ribu ton kelapa sawit gitu kan ya. Sedangkan cost-nya pakainya rupiah, jadi kita harus nilai dari kelapa sawit itu kita rupiahkan lagi sehingga kita punya satuan ukuran yang sama gitu ya. Nah, itu ada berapa jenis. Yang pertama ada namanya harga real, ada namanya biaya produksi, dan yang terakhir ada namanya scarcity rent. Harga real itu seperti apa? Ya berarti harganya berapa? Gampangnya seperti itu gitu ya. Metode yang paling sering digunakan. Jadi dia melihat seberapa besar nilai manfaat sumber daya alam menurut masyarakat dengan memperhitungkan inflasinya. Ini relatif mudah karena pasarnya tersedia gitu ya, karena memang ada harganya. Namun ada beberapa kelemahan di sini. Yang pertama, misalkan harga pasar di level nasional bisa jadi telah melalui proses intervensi pemerintah. Pertanyaannya, kenapa ini jadi kelemahan? Gitu ya. Saya mau nanya ke siapa nih? Tadi cewek apa cowok ya terakhir ya? Saya mau nanya lagi ke wanita dulu deh. Mbak siapa nih? Yang di depan layar saya kelihatan ada namanya Mbak Nila Vicky. Gimana Mbak Nila? Apa tuh maksudnya harga pasar di level nasional bisa jadi telah melalui proses intervensi pemerintah? Kenapa itu jadi kelemahan? Ada suara berisik. Jadi menurut saya harga pasar di level nasional bisa jadi telah melalui proses intervensi pemerintah karena mungkin pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap harga SDA itu sendiri sehingga gimana ya, harga di nasional jadi udah ada intervensi dari pemerintah itu. Jadi bisa jadi apa itu? Bisa jadi nggak sesuai harga pasar gitu ya? Karena iya Pak. Contohnya apa? Intervensinya contohnya apa? Kebijakan fiskal gitu Pak. Apa itu fiskal? Fiskal kan ada banyak ya. Coba. Ya baik, tapi saya pikir udah paham ya. Jadi contoh kebijakan fiskal itu salah satu yang kalau di SDA ini yang paling ramai adalah apa? Subsidi.
Ya kan ya, subsidi di Indonesia, sumber daya alam di Indonesia banyak yang disubsidi. Ya kan, contohnya dulu minyak bumi yang terkenal gitu kan ya, bensin kan disubsidi sehingga harganya lebih murah. Gitu kan ya, lebih murah daripada harga pasar, jauh lebih murah daripada harga pasar. Dampaknya apa? Berarti ketika kita melakukan SDA menggunakan harga real, kita harus apa? Harus adjustment subsidinya. Dalam artian apa? Kita harus hilangkan subsidinya sehingga kita tahu harga pasarnya berapa. Karena dengan adanya subsidi berarti itu tidak mencerminkan harga pasarnya. Gitu ya. Tidak mencerminkan harga pasarnya. Gitu ya. Lalu social opportunity cost seringkali diabaikan. Ini yang tadi ya, externality tadi itu sering banyak diabaikan. Metode perhitungan deflator, jadi dideflasi, dideflate gitu ya. Itu yang sering terjadi. Itu beberapa kelemahan penggunaan harga real gitu ya. Lalu valuasi SDA menggunakan biaya produksi. Berarti kalau sesuai namanya apa? Dia bukan menggunakan berapa harga jualnya, tetapi dia menggunakan berapa biayanya. Gitu ya, sesuai biayanya. Nah, contohnya nih, ini contoh yang tadi juga nih, kenapa biaya produksi semakin tinggi dengan semakin langka. Habisnya minyak bumi di darat, biaya produksinya murah, gitu lebih murah, mengakibatkan produsen beralih ekstraksi ke laut lepas nih, yang tadi Pertamina tadi ya, produksinya jadi biayanya lebih mahal, gitu ya. Kelemahannya dia kesulitan mengagregasi biaya kapital di tingkat nasional, sehingga kesulitannya ini ada alat yang bisa digunakan di darat dan di laut. Gimana kita mengagregasinya, itu yang agak sulit gitu ya, itu kendala-kendalanya. Yang ketiga adalah scarcity rent. Scarcity rent berarti apa? Kalau kita lihat rumusnya, scarcity rent adalah unit price dikurang dengan marginal cost of extraction. Unit price berarti apa? Harganya, marginal cost berarti cost-nya gitu ya. Tetapi cost-nya bukan hanya biaya produksinya saja, tetapi juga opportunity cost-nya. Kalau tadi ya opportunity cost misalnya termasuk juga apa? Kalau opportunity cost kan gampangnya cost apa yang terjadi, implicit cost ketika kita juga ingin melakukan kegiatan yang lain terbaik yang lain gitu ya. Dan juga tadi adalah social opportunity cost-nya juga gitu ya. Nah, itu scarcity rent adalah berarti apa? Gabungan dari harga dan biayanya. Semakin tinggi scarcity rent menunjukkan semakin tinggi kelangkaan gitu ya. Nah, ini yang penting nih. Banyak orang bertanya, bahkan sampai anggota DPR juga nanya ya ke Pertamina misalkan ya. Kenapa sih Pak Pertamina sekarang udah produksinya makin dikit, semakin ngebebanin pemerintah? Dalam artian apa? Costnya semakin tinggi. Nah, sekarang teman-teman udah bisa jawab ya. Kenapa seperti itu? Karena semakin dia langka, semakin susah cara ngambilnya, sehingga biayanya semakin tinggi. Ya kan? Sehingga apa? Ya produksinya semakin rendah, costnya semakin tinggi. Oleh sebab itu kita harus mencari sumber daya yang lainnya, gitu ya. Kita harus mencari terus sumber daya yang lain. Nah, ini contohnya juga nih, SKK dari SKK Migas. Saya dapatnya ya, oil and gas. Kalau kita lihat ya, tuh persentase terhadap penerimaan negara selalu menurun. Kalau pada tahun 2002 itu bisa sampai minyak dan gas itu 25% daripada pendapatan negara. Sekarang gitu ya, tahun 2018 tinggal 7,33%. Berarti turunnya banyak ya. Turunnya hampir 1/4 ya. Turunnya sudah hampir 1/4. Ya kan? Turunnya sudah hampir 1/4, sehingga itulah kenapa Indonesia sekarang lagi terus mencoba mengembangkan sumber daya terbarukan gitu ya. Sumber daya terbarukan. Karena apa? Kita nggak bisa terus mengandalkan daripada sumber daya alam gitu ya, karena sumber daya alam makin lama makin sulit. Nah, bagaimana peranannya dalam pembangunan ekonomi? Kita definisikan dulu ekonominya ya kan. Di sini di ekonomi dikatakan a group of people provide themselves with adequate and perhaps improving level of materials and social welfare. Jadi itu definisi ekonominya ya kan, adalah grup daripada orang-orang bagaimana dia bisa meningkatkan kesejahteraan mereka gitu ya. Biasanya berhubungan dengan national boundaries. Misalkan Indonesia economy berarti negara Indonesia.
Japan economy, Jepang, dan lain-lain gitu ya. Dan individu itu memiliki roles di ekonomi, baik dia sebagai produser, sebagai consumer. Di mikro dan makro udah ada semua ya. Sebagai produser, sebagai berarti dia yang menciptakan, consumer berarti dia yang mengkonsumsi, gitu ya. Nah, dia dikelilingi oleh sumber daya alam, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di sini quantitative measures yaitu stock of natural resources. Yaitu berarti dari stoknya. Misalkan di situ dikatakan, di buku ini dikatakan acres of forest. Jadi berapa hektar sih? Berapa hektar sumber daya kehutanan kita itu adalah secara kuantitatifnya. Kuantitatifnya itu adalah important features of the resources. Jadi fitur-fiturnya apa gitu ya. Misalkan di situ ada temperature of waters gitu ya. Temperature of waters itu adalah kualitatifnya. Nah, dan mereka menciptakan barang dan jasa yang bermanfaat untuk manusia gitu ya. Makanya itu adalah economy and people. Peran modal alam dari masa ke masa. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Tadi kita udah lihat fungsinya ya. Kalau fungsi alam itu bagian daripada ini. Dulu ada yang dibilang lahan, kalau sekarang adalah natural resources. Tapi dia tidak sendiri. Dia bagian dari sumber daya yang lain. Itu capital dan tenaga kerja dan yang lain-lain gitu ya. Makanya tadi ada X1, X2, X3, dan titik-titik gitu ya. Berarti titik-titik kan masih ada faktor produksi yang lainnya. Pengertian modal alam. Nah, ini ekosistem alam yang menghasilkan aliran flow barang dan jasa yang bernilai. Jadi dari ekosistem alam, lalu menghasilkan manfaat baik langsung maupun tidak langsung gitu ya. Baik secara ekonomi, lalu kepada masyarakat dan kepada dunia. Dan dia bernilai yang substansial, dalam artian dia bernilai tinggi gitu ya. Dia bernilai tinggi. Nah, itu modal alam. Kenapa dia bernilai tinggi? Karena tadi untuk menghasilkan jewelry butuh gold, misalkan seperti itu ya. Jadi nilai dia memang tinggi gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat nih, ini ada KP, KN, KH. KP itu apa nih? Ini physical capital. KN itu apa? Natural capital. KH itu apa? Human capital. Ya kan? Kalau natural capital itu bisa sebagai production, ini berarti yang extraction gitu ya. Bisa juga dia sebagai non-extraction, aesthetic atau life support gitu ya. Aesthetic atau life support. Tujuannya semuanya untuk human welfare gitu ya. Human welfare. Mereka dibantu oleh physical capital dan human capital. Physical capital tadi bisa mesin gitu ya. Mesin dan lain-lain. Human capital berarti kitanya, tenaga kerjanya gitu ya. Nah, ini diagramnya seperti ini. Ini sama juga kalau dia output itu bisa sumber daya alam itu bisa menghasilkan output, tapi juga dia menghasilkan limbahnya juga ya. Limbahnya juga. Nah, kenapa sumber daya alam semakin penting dengan adanya globalisasi? Karena dengan adanya globalisasi sekarang apa? Sumber daya alam misalkan minyak bumi Indonesia tidak hanya digunakan oleh orang Indonesia, tetapi digunakan oleh seluruh dunia. Gitu ya. Digunakan oleh seluruh dunia. Di sini dikatakan increased trade among the nations of the world, dengan semakin adanya peningkatan trade ya kan antar negara. Dikatakan ekspor itu sepertiga dari world total economic activity pada tahun 2012. Jadi dia ekspor impor itu adalah sepertiganya dari total ekonomi. Gitu ya. Ekonomi, aktivitas ekonomi di dunia. Dan dari itu seperempatnya adalah menggunakan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini sangat strategis gitu ya. Tetapi dia punya dampak yang besar terhadap sumber daya alam tersebut. Karena semakin banyak demand-nya, tidak hanya orang Indonesia aja gitu kan ya, tetapi termasuk orang negara-negara lainnya, dia bisa menjadi threaten the long-term economic health of the countries. Ya kan? Kalau sumber daya alamnya habis, sedangkan countries itu sangat ketergantungan dengan sumber daya alam, maka itu bisa menjadi tantangan pemerintahan tersebut. Ya kan? Berarti apa? Pendapatannya akan semakin lama semakin menurun. Sedangkan konsumsi semakin lama semakin meningkat. Gitu kan? Nah, sehingga membutuhkan appropriate public oversight. Jadi untuk pengawasan dan efektif regulatory enforcement gitu ya.
Nah, itu kenapa pentingnya sumber daya alam pada masa globalisasi ini, karena dia semakin tinggi nilainya gitu ya, semakin banyak permintaannya. Nah, kalau ini hanya dari itu ya, ini karena ini ada dari teman-teman IPB yang bikin, jadi saya ajarkan juga. Namun kalau teman-teman lihat, teman-teman udah paham semua nih kan ya, udah lulus semua kan ya, mikro dan makro ya, katanya dapat A-nya banyak ya. Nah, jadi akan saya tanya-tanya aja di sini ya. Saya akan tanya-tanya aja. Preferensi konsumen pada barang normal. Saya mau nanya dua nih. Apa sih preferensi konsumen dan apa sih barang normal? Coba, tadi udah wanita-wanita ya. Saya mau nanya sekarang ke pria-pria. Yang saya lihat itu Mas Andika tuh. Mas Andika lagi ngeliat kemana Mas Andika? Saya mau nanya Mas Andika. Apa sih preferensi? Apa sih barang normal? Menurut saya preferensi barang normal itu adalah selera konsumen, yaitu masyarakat Indonesia pada barang-barang normal yang ada di kehidupan sehari-hari Pak, seperti kebutuhan sehari-hari gitu Pak. Oke, kalau di mikro dulu apa sih artinya barang normal itu ketika apa? Ketika apa dia apa? Kalau seingat saya, kalau barang normal itu ketika barangnya semakin banyak, maka kesejahteraan dari konsumen atau masyarakat semakin tinggi juga Pak. Mohon koreksinya Pak. Oke, boleh juga, itu ada tulisannya the more goods consumed the better. Berarti benar juga ya. Ada lagi yang lain, ada kan, ada kalau nggak salah apa? Ada barang normal, ada barang apa? Nggak normal ya? Barang normal itu sih Pak, bukan Pak. Kalau ada barang normal, ada barang nggak normal, atau barang apa biasanya disebutnya tuh? Kalau di ekonomi, barang nggak normal tuh barang apa? Bukan barang nggak normal. Bukan dong. Bukan, barang apa? Komplementer Pak. Substitusi temannya komplementer. Kalau barang normal temannya apa? Ada namanya juga given good. Ada namanya apa lagi? Satu lagi. Barang inferior bukan Pak. Siapa tadi yang bilang? Tadi udah ada yang bilang tadi, betul? Siapa tadi? Inferior. Inferior. Siapa? Ewa. Ya, jadi itu ya. Kalau barang normal berarti apa sih? Kalau kita duitnya semakin banyak, kita konsumsinya semakin banyak gitu ya. Makanya the more good consume, the better. Azan lagi ya. Azan, kita sambil azan. Nah, kita ngelihat ini ya. Ini utility-nya semakin banyak kita konsumsi, utility kita semakin tinggi. Tetapi semakin banyak kita konsumsi, tingkat tambahan utility-nya semakin berkurang atau diminishing marginal utility. Gitu ya. Saya mau tanya lagi nih, apa sih diminishing marginal utility? Masih ingat nggak sih? Coba Mbak Afifah masih ingat nggak? Iya, Pak. Apa tuh diminishing marginal utility itu? Setiap naik kepuasannya itu akan berkurang Pak. Jadi contohnya gimana contohnya tuh naik apa gitu ya? Penambahan konsumsi. Misal kita konsumsi makanan 1 biji terus naik ke 2 biji. Nah, itu kepuasan kita tuh akan lebih Oke, iya boleh lah ya. Iya betul ya, seperti itu ya. Bahasa sendiri boleh seperti itu ya. Jadi itu ya. Kenapa adanya diminishing marginality? Jadi teman-teman udah paham ya. Sebentar lagi azan kita selesaikan azan dulu ya.
Ya, baik, kita lanjutkan ya. Azannya sudah selesai, kita lanjutkan sedikit lagi. Sedikit lagi selesai itu ya. Oke, tadi utility udah pada tahu. Nah, ini tadi juga udah kita pelajari gitu ya, cost of production. Nah, ini yang penting nih. Salah satu tujuan utama dari ekonomi SDA ini adalah untuk merubah pandangan teman-teman paradigma lama versus paradigma baru. Jadi kalau paradigma lama, barang yang bisa memberikan utility adalah barang yang diproduksi manusia atau extractive services, gitu ya. Jadi dulu paradigmanya seperti itu. Jadi sumber daya alam ini bermanfaat buat saya atau enggak kalau bisa saya ekstraksi, gitu ya. Padahal kita juga tahu tadi selain dia melakukan ekstraksi, dia juga ada limbahnya, gitu kan ya. Sehingga extractive services kadang berlawan dengan non-extractive services. Maka paradigma baru, ketika kita melihat cost and benefit analysis, gitu ya, dalam memaksimalkan kesejahteraan, tidak cukup memperhitungkan aspek hanya extractive services saja, tetapi juga non-extractive services-nya juga harus dinilai, gitu ya. Nah, ini yang pentingnya. Sederhana, gitu ya. Sederhana, tetapi orang banyak yang tidak melakukannya, gitu ya, baik secara karena keterbatasan ilmu ataupun memang dia tidak mau, gitu ya, karena ada biayanya di sana, gitu ya. Nah, ini berdasarkan Tittenberg dan Lewis, kalau kita lihat ini adalah sumber daya alamnya, baik energi, air, raw materials, water, amenities. Ini semua bagian dari raw materials, ya kan? Tadi contohnya gold, gitu kan ya. Kalau mineral, jadi dia sebagai input, ya kan? Lalu diproduksi ataupun langsung dikonsumsi oleh household, lalu dia menjadi output, tadi ya, menjadi jewelry, gitu kan ya, menjadi jewelry itu bisa dikonsumsi lagi, gitu kan ya. Ada sebagian yang bisa di-recycle, gitu ya, ada sebagian yang bisa di-recycle. Tadi kan ada ya, sebagian bisa di-recycle, diproduksi lagi, jadi output lagi. Nah, tapi dia juga menghasilkan polusi, tadi ya, eksternalitas, ada air pollution, ada waste, solid waste, ada waste heat, ada waste water pollution, gitu ya. Nah, makanya ada beberapa buku, itu ada beberapa versi. Kalau kita ekonomi sumber daya alam, gitu kan ya, pelajaran kita, berarti kita lebih banyak di sini. Ada buku yang lebih banyaknya di sini. Itu namanya ekonomi lingkungan atau environmental economics, gitu ya. Ada yang di sini lebih fokusnya. Tetapi ada buku yang dua-duanya diambil, namanya ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, gitu ya. Jadi beda-beda karena mereka menganggap ini jadi satu kesatuan, gitu ya. Kan ada paradigma lama, paradigma baru tersebut. Nah, sehingga apa? Dari paradigma baru tersebut, sehingga itu menjadi perbedaan dari fungsi tersebut juga ya. Jadi tantangannya bagaimana kita memaksimalkan output, tetapi kita memperhitungkan tadi kan ada kalau X1-nya cuma satu ya, misalkan natural resource gitu ya. Nah, sekarang natural resource ini atau KN tadi ya, KN-nya kita pecah dua. Jadi extractive resource dan non-extractive resources gitu ya. Sehingga itu ada memperhitungkan hal tersebut untuk intertemporal output. Intertemporal itu berarti itu ya, tidak hanya satu waktu, tetapi saat ini lalu saat depan juga, gitu ya. Nah, gitu memperhitungkan extractive resources dan non-extractive resources. Sehingga Y-nya di sini memperhitungkan tidak hanya extractive resources, tetapi juga non-extractive resources. Sisanya dia menggunakan EV seperti yang sama gitu ya, tapi menghitung Y-nya sekarang agak berbeda gitu ya. Nah, ini contoh salah satu yang ekstrim gitu ya. Ketika suatu negara sangat bergantung kepada sumber daya alam, itu sangat berbahaya untuk negara tersebut. Contohnya ini adalah Venezuela. Kalau kita lihat di sini tahun 2013, Venezuela itu salah satu top 20 paling tinggi bahkan ya, top 20 countries penghasil minyak bumi. Di atas Saudi Arabia bahkan. Ya, tahun 2013. Dia bisa menghasilkan berapa tuh di sini?
298 billions of barrels gitu ya. Billion of barrels gitu ya. Itu tahun 2013. Tetapi harga dari sumber daya alam itu sangat volatile. Misalkan di sini tahun 2012, 13, 14 harganya bagus tuh di atas 120 gitu ya. Sehingga untuk Venezuela, Saudi Arabia gitu kan ya, mereka sangat makmur. Tetapi tahun 2015 jatuh dia. Jatuh dari 120 bahkan di sini di bawah 50 kayaknya nggak nyampe ya. 50 nggak nyampe, bahkan tahun 2016 bisa ada sampai 30 gitu ya. Berarti tinggal sepertiganya atau seperempatnya, setengah sampai seperempatnya. Sehingga apa? Kalau dia sangat tergantung pada sumber daya alam, ekonominya juga jatuh. Ya kan? Berarti apa? Sumber pendapatannya juga jatuh, tinggal sepertiganya. Tinggal setengahnya. Gitu kan ya? Karena sebagian besar pendapatan mereka dari sumber daya alam tersebut. Gitu ya. Sedangkan apa? Orang makan kan nggak bisa langsung jatuh. Gitu ya. Gampangnya teman-teman, biasa dikasih jajan oleh keluarga 20.000 gitu ya. Biasanya beli ya 20.000 apa ya? Ya apalah itu ya. Paket hemat apa gitu ya, yang 20.000 gitu ya. Nasi, ayam, teh gitu ya. Biasanya seperti itu. Misalnya seperti itu, 20.000 setiap hari seperti itu. Gitu ya. Tiba-tiba karena COVID sekarang ya, contohnya COVID gampang banget gitu ya. Keluarga nggak punya duit nih. Gitu kan ya. Teman-teman dikasih hanya 5.000. Sekarang teman-teman kan nggak bisa langsung pindah ya. Ya, saya udah biasa makan paket hemat itu, ayam dengan teh 20.000. Sekarang saya nggak bisa nih langsung suruh makan misalkan nasinya aja dengan tempe, nggak pakai teh lagi gitu, nggak pakai ayam lagi gitu ya. Itu butuh waktu, sehingga apa, konsumsinya tidak banyak berubah tapi income-nya banyak berubah gitu kan. Sehingga apa, dia kekurangan duit gitu ya. Sehingga apa, kalau kekurangan duit dia butuh apa, nyetak duit. Kalau dia nyetak duit jadinya apa, inflasi ya kan. Kalau teman-teman belajar di makroekonomi, sehingga apa nih, ini Venezuela dengan jatuhnya harga, dia dapat inflasinya tinggi sekali nih. Bahkan dari IMF diprediksi bisa mencapai 1.000.000% gitu ya pada tahun 2018 gitu ya. 1.000.000% itu seperti apa? Gampangnya ini nih, harga ayam di sana bisa seharga 14,6 juta gitu ya, 16 bolivar gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya ayam bisa jual ke sana gitu ya, harganya mahal, 14,6 juta gitu ya. Tapi kalau dibalikin ke Indonesia jadi harganya sama lagi gitu kan ya, harganya sama lagi. Sehingga apa, harga semakin mahal, kondisi ekonomi semakin hancur gitu kan ya. Kalau kita hanya fokus kepada bagaimana bergantung kepada sumber daya alam. Oleh sebab itu Indonesia sekarang lagi gencar-gencarnya, terutama tadi kita tahu sendiri perkembangannya sumber daya alam selalu menurun, iya kan? Kita lagi berusaha untuk bagaimana meningkatkan, beralih kepada sumber daya yang lainnya, sumber daya alternatifnya. Gitu, makanya kemarin lagi rame mobil listrik dan macam-macam gitu kan ya, itu untuk mengurangi hal-hal tersebut. Ya, itu aja buat hari ini. Ada pertanyaan? Ya, Seno, silakan Mas Seno, ada pertanyaan apa nih? Baiklah, terima kasih Pak sebelumnya atas waktunya. Saya ingin menanyakan, tapi sebenarnya ini kayak perspektif saya juga Pak. Kan seperti yang kita ketahui, daya alam yang terbarukan akan habis jika diekstraksi, sedangkan ada sumber daya alam alternatif lainnya. Nah, biasanya faktor apa yang menyebabkan kita sulit berpindah dari satu sumber daya yang biasa kita atau sumber daya alam yang lainnya, semisal dari PLTN berubah menjadi PLTA maupun yang lainnya, misalkan pemanfaatan minyak lalu dirubah dengan misalkan listrik, seperti mobil listrik itu. Apakah faktor yang mempengaruhi itu salah satunya seperti karena manusianya itu sendiri yang biasanya sudah nyaman dengan suatu sumber daya, ketika dia akan berpindah dia merasa akan menggunakan sumber daya yang baru, jadi dia
kayak belum terbiasa seperti itu Pak. Lalu apa ada faktor lainnya seperti mungkin para pengusaha yang bergerak dalam bidang tersebut merasa itu adalah suatu komoditi utama mereka, sehingga kalau misalkan ada sumber daya alternatif lainnya mereka akan merasa dirugikan. Lalu apakah ada faktor lainnya ataukah memang seperti itu Pak alasan utamanya sehingga mempersulit untuk berpindah dari satu sumber daya alam ke sumber daya alternatif lainnya Pak? Baiklah, terima kasih. Baik, makasih Mas Seno. Itu pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus dan jawabannya semuanya benar. Jadi itu bisa jadi penelitian Mas Seno tuh. Apa faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya perubahan sumber daya dari sumber daya alam ke sumber daya alternatif gitu ya. Banyak penelitian mencoba mencari hal tersebut gitu ya. Itu semuanya benar gitu ya. Yang pertama, untuk pindah dari misalkan sumber daya fosil ke sumber daya listrik misalkan. Yang pertama apa? Sudah banyak orang punya mobil yang sumber dayanya fosil. Gitu kan ya? Sehingga untuk pindah ke sumber daya listrik, ya orang harus ngeluarin duit lagi kan untuk beli mobil listrik gitu kan ya. Sehingga itu adalah kendala satu gitu ya. Yang kedua apa? Belum banyak gitu kan ya tempat pengisian listrik gitu kan ya. Itu jadi kendala lainnya. Yang ketiga, harga daripada mobil listrik itu sendiri sangat mahal. Sampai saat ini masih jauh di atas harga kendaraan fosil. Gitu kan ya. Contohnya Tesla itu masih di atas 1 miliar. Ya kan ya. Sedangkan kalau kita beli Avanza ya 200 juta gitu kan ya sudah dapat. Gitu ya. Itu kendalanya juga. Oleh sebab itu adalah kendala-kendala yang kita pikirkan bersama. Makanya sekarang pemerintah kan memberi banyak insentif agar perkembangan itu bisa terjadi. Ya, gampangnya kemarin pemerintah memberikan insentif kalau Tesla mau bikin pabrik di sini, gitu kan ya, pajaknya dikurangin, gitu ya. Bahkan ada namanya super deduction. Super deduction itu apa? Kalau dia investasi 1 miliar misalkan seperti itu ya, kalau Tesla ya 6 miliar ya, triliun ya, gitu kan ya, dia bisa di deduction pajaknya itu bisa sampai lebih daripada 1 triliun, gitu ya. Kalau dia investasi untuk pengembangannya seperti 1 triliun, bisa mengurangi pajak lebih dari 1 triliun. Itu apa? Itu usaha pemerintah untuk mengurangi harga mobil Teslanya nanti. Harapannya dengan dia tidak dapat pajak itu, harga mobil Tesla lebih kecil gitu ya, berkurang sehingga apa? Masyarakat banyak lebih membeli mobil Tesla daripada mobil Avanza, misalnya seperti itu ya. Walaupun kita nggak pakai merek gitu ya, merek itu contoh-contohnya. Banyak memang kendalanya, tetapi itu yang harus kita pikirkan dan harus kita jalanin pelan-pelan gitu ya. Yang lagi ramai sekarang itu apa? Listrik berbasis tenaga surya. Tenaga surya itu sekarang jauh lebih murah daripada yang dulu gitu ya. Kalau teman-teman lihat, teman-teman pasang tenaga surya 1000 misalkan ya, 1000 watt gitu ya, atau 1300 watt, itu sekarang kurang lebih 10 juta, 15 juta sudah bisa dapat. Ya kan? Itu enggak, sekarang kalau pasang PLN berapa? Ya anggap aja 3 juta, ya kan ya? 3 juta, 4 juta, gitu ya. 3 juta, 4 juta. Berarti masih lebih mahal kan ya? Lebih mahal, itu kendalanya. Tetapi pemerintah juga berusaha meningkatkan hal tersebut. Caranya seperti apa? Pemerintah bisa bekerja sama dengan perbankan. Ya Pak, oh iya, Anda pasang ini, gitu kan ya, Anda bisa kredit. Kreditnya dari mana? Bayarnya. Ya kan? Kalau Anda pasang tenaga surya, Anda akan jauh banget berkurang biaya listriknya. Gitu kan ya? Misalkan saya nih, saya harus bayar sebulan itu 600 ribu ya nih, 400 sampai 600 ribu, gitu ya. Itu bisa buat bayar cicilannya. Bisa buat bayar cicilannya tenaga surya tersebut. Dan setelah cicilannya selesai, Anda bisa terus mendapatkan keuntungan itu. Gitu kan ya? Nggak perlu bayar listrik semahal itu. Gitu. Nah, gitu Mas Seno.
Jadi kendala masih ada memang, tapi kita juga terus meningkatkan bagaimana mengurangi kendala tersebut. Gitu ya Mas Eno ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi nggak? Oke ya, kalau nggak ada, itu dulu buat hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa saya minta teman-teman berkoordinasi ya, membentuk kelompok. Saya minta minggu depan sudah ada kelompoknya ya. Itu aja pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Bentar, jangan keluar. Absennya gimana, Dit? Absennya sudah ini, cek absen bentar ya. Pada di ATC belum? Apa di KS-nya ada bentar? Dicek. Ya, urut lah.